Dia gagal fokus menengok seorang laki-laki di sepanjang putaran tawaf itu bersolawat. Tidak ada doa lain, Pak. Sementara kita diajarkan Rabbana atina lewat rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak doa-doa lain. Dia tidak, betul-betul solawat aja dia. Selama berkeliling itu dia solawat. Ahmad meriwayatkan dari sanadnya dari Abdurrahman bin Auf, Nabi Allah berkata, jadi suatu ketika Pak, Rasulullah ini sholat di sebuah ruangan, tetapi sujud sangat lama, sehingga Abdurrahman bin Auf mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Kok bisa sujud selama itu gitu. Karena khawatir Rasulullah meninggal, itu yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf, Pak. Kok sujudnya lama betul. Maka Abdurrahman bin Auf duduklah di ruangan itu, di samping Rasulullah yang sedang sujud. Kemudian Rasulullah akhirnya menegakkan kepalanya, dan dia terkejut, siapa di samping aku ini? Artinya kondisi gelap lah Pak waktu itu. Nah, karena memang pada masa itu kan penerangan memang kurang lah Pak. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman ya Rasulullah, ada apa denganmu Abdurrahman? Aku mengkhawatirkan dirimu ya Rasulullah, kenapa engkau sujud sangat lama sekali. Itu yang membuat aku menghampiri ke sini dan ingin tahu apakah masih terdengar nafas Rasulullah itu. Begitulah cintanya ya Pak ya kepada Rasulullah. Sahabat sangat-sangat mencintai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, aku sangat bahagia sekali, makanya aku sujud bersyukur kepada Allah. Karena malaikat Jibril memberi kabar kepadaku. Allah bertanya kepadamu ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk umatmu? Kemudian aku tidak menginginkan apa-apa ya Allah. Coba engkau katakan apa yang kau inginkan untuk umatmu. Tetap Rasulullah jawab, keridhaanmu saja ya Allah. Maka kata Allah, siapapun yang bersolawat kepadamu, maka rahmatku berhak untuknya. Siapa mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan kesejahteraan kepadanya. Maka kita selalu Pak ya solawat beriring salam. Ternyata di dalam hadis riwayat Haisami juz 2 halaman 287 ini hadis sahih. Jadi kita bersolawat itu bukan sepele ternyata di sisi Allah, karena menguntungkan diri kita sendiri Pak. Dicurahkan rahmat, kalau mengucapkan salam diberikan kesejahteraan. Nah jadi Pak, kalau untuk keutamaan solawat ini beberapa ulama menukilkan, kita ambil seperti apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani. Tidak mungkin seorang ulama berbohong. Cuman kadang kan orang banyak kalau misalnya tidak ada dalil itu bid'ah. Sehingga betul kata Rasulullah tuh, kalau kita lihat dalam kitab Ibnu Katsir menerangkan tentang hari kiamat, bahwa salah satu tanda hari kiamat itu ulama masa sekarang akan menghinakan ulama masa lalu. Nah itu yang terbukti ini ya Pak. Jadi banyak pendapat ulama di masa lalu itu dimentahkan jadinya. Jadi di sini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani ini Pak, dalam kitab Afdhalus Sholawat As-Sayyidis Sadat, dia menceritakan ada seorang ibu yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian ibu ini menceritakan, aku sudah lama kehilangan anak perempuanku Syekh. Aku sangat ingin sekali bertemu dengannya walau di dalam mimpi. Apakah ada amalan untuk bisa aku berjumpa dengan putriku itu? Kata Syekh Hasan Al-Basri, ini ijtihadku sendiri. Nanti habis sholat isya, ibu coba sholat sunat 4 rakaat. Karena dasar ulama ini Bu, Rasulullah kan setiap ada masalah sholat sunat Pak. Dan itu tidak ditentukan waktunya kapan saja. Pokok asal ada masalah sholat. Dan terbukti apa kata Dr. Alexis Carrel, umat Islam ini punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji secara medis, yaitu di saat mereka melaksanakan sholat.
Itu dokter peraih hadiah Nobel tuh Pak, bukan orang Islam yang ngomong itu. Kalau orang Islam ngomong tuh dibilang orang pandai-pandai dia tuh, supaya hebat bentuk agama. Ini syukur enggak orang Islam yang ngomong tuh Pak kan. Jadi setelah kau nanti sholat sunat 4 rakaat, rakaat yang pertama setelah kau membaca Al-Fatihah, kau baca surat At-Takasur. Kemudian setelah itu kau baca di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kemudian sebelum kau tidur, kau bersolawatlah sebanyak-banyaknya sampai kau tertidur. Niatnya kan udah jelas, dia mau ketemu anaknya di dalam mimpi. Solawatlah dia Bu. Rupanya malang Pak yang ditengok ibu nih, ternyata anaknya dalam keadaan disiksa. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Pokoknya pedihlah dia melihat keadaan anaknya di alam kubur itu, siksaan di alam kubur itu. Besoknya pergi dia ke tempat Syekh Hasan Al-Basri. Malang betul nasib aku, ternyata anak aku sedang dalam keadaan disiksa, tangannya dibelenggu, kakinya diikat. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Basri, coba ibu bantulah dengan sedekah. Nah inilah perkataan ulama, ternyata sedekah itu juga bisa membantu, diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Ini menurut Syekh Hasan Al-Basri. Coba bantu dengan sedekah, mana tahu Allah akan mengampuni dosa anak ibu nanti. Setelah ibu itu pulang, malamnya Syekh Hasan Al-Basri pula yang bermimpi Pak. Dia melihat ada seorang wanita di atas ranjang yang sangat mewah. Ada mahkotanya, indah. Jadi Syekh Hasan Al-Basri menganggap bahwa ini orang pilihan, makanya dia mendapatkan tempat yang baik. Kemudian perempuan itu menyapa Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, apakah kau mengenalku? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, tidak, aku tidak mengenalmu. Akulah anak perempuan seorang ibu yang datang bertanya kepadamu untuk menjumpaiku. Terkejut Syekh Hasan Al-Basri, lah ibu kamu ceritanya beda. Kamu dalam keadaan disiksa, dirantai, diikat, tapi ternyata kamu dalam keadaan baik-baik saja. Betul apa yang diceritakan ibuku. Tetapi seorang soleh melewati kubur-kubur kami, kemudian dia menghadiahkan solawat kepada kami. Jadi kami yang dalam kubur saat ini terbebaskan dari siksa karena solawat yang dia berikan kepada kami. Ternyata solawat dari seorang orang soleh itu Pak berpengaruh besar kepada penghuni kubur. Nah jadi dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail ini menandakan bahwa solawat itu menguntungkan sekali apabila diamalkan. Sangat sayang sekali umat Islam yang punya kesempatan kurang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Pak, ulama hadis kelahiran Kufah Sufyan Ats-Tsauri, tidak mungkin juga seorang ulama berbohong Pak. Jadi apa kata Sufyan Ats-Tsauri, ketika aku sedang tawaf, dia gagal fokus menengok seorang laki-laki di sepanjang putaran tawaf itu bersolawat. Tidak ada doa lain Pak. Sementara kita diajarkan Rabbana atina lewat rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak doa-doa lain. Dia tidak, betul-betul solawat aja dia. Selama berkeliling itu dia solawat. Nah maksud Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini mungkin dia tidak tahu ini ya. Jadi dipanggil mau diajar gitu Pak. Banyak doa-doa lain, tapi aku perhatikan kau dari tadi solawat aja. Kenapa kau tidak ada membaca doa-doa lain? Kedudukan Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini Bu, samalah macam Ustadz Somad lah Pak, terkenal lah, orang kenal lah sama dia. Apa kata anak muda ini, kalau bukan kau orang langka di negeri ini, tidak mungkin aku akan memberitahukan hal ini kepadamu, kata anak muda ini. Apa yang kau alami? Jadi dirahasiakan ya Pak, karena kalau cerita macam ini kan salah-salah sampai Pak, dibilang orang sesat kita nanti Pak. Jadi dari dulu tuh seperti itu, dirahasiakan aja tuh Pak. Kemudian dia ceritakanlah, aku sebetulnya berangkat haji ini bersama bapak aku.
Cuman di perjalanan bapak aku meninggal. Dan yang aku takutkan itu, waktu bapak aku tuh meninggal, mukanya menghitam. Jadi saking malunya aku sependek tak ditengok orang, aku tutup muka bapak aku tuh. Tak tahunya tidak lama kemudian aku melihat wajah bapak aku putih kembali. Di situ aku terheran-heran, kenapa bapak aku hitam mendadak jadi putih. Jadi kata Rasulullah, siapapun yang bermimpi bertemu dengan aku adalah hak benar, karena iblis tidak bisa menyerupai aku. Jadi aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Memang bapak kau ini ada kejahatannya di masa lalu, tetapi ada satu kelebihan bapak kau ini yang tidak pernah tidak bersolawat kepadaku. Dia selalu bersolawat kepadaku sehingga aku berhak memberikan syafaat kepadanya, berkah dari solawat itu. Jadi kalau kita lihat Allah pun memerintahkan, setiap sebelum orang azan selalu kita diingatkan. Kadang orang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatkanlah dan ucaplah salam kepadanya. Jadi memang itu perintah Allah, bukan Rasulullah GR tidak tentu arah aja. Kalian solawatlah untuk aku. Masa nak mau kalian mengucapkan salat? Bukan, Allah yang menyuruh. Makanya sahabat nanya, bagaimana kami bersolawat kepada Rasulullah. Nah ini yang disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasulullah begitu lama sujud? Ternyata Rasulullah gembira. Siapapun yang bersolawat dan mengucapkan salam akan mendapatkan rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Kemudian Pak, di situ juga kita tahu ternyata sujud syukur ini bisa kapan saja Pak. Asal ada nikmat, sujud syukur. Mungkin orang bilang sujud syukur itu waktu-waktu tertentu ya. Rupa tidak, setiap kali bersyukur pun kita boleh sujud syukur. Nah ini lagi membuktikan dalam kitab Majma'us Zawaid juz 2 halaman 289, Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu, kata Ibnu Umar, kalau dia berpas-pasan dengan orang yang mengidap penyakit kronis, nanti beliau akan turun kemudian bersujud Pak, bersyukur kepada Allah penyakit itu tidak menimpa beliau. Jadi bayangkan Pak ya, jadi ketemu orang yang lebih parah sakitnya, dia langsung bersujud, bersyukur kepada Allah beliau tidak terkena penyakit itu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, akhirnya ngamalkan juga Pak. Setiap kali Anda melihat orang yang berpenyakit kronis, beliau sujud, bukan ngejek maksudnya ya Pak ya. Maksudnya kita tidak mendapatkan penyakit separah itu. Dan supaya kita itu Bu ya bisa tahu penyakit kita ini kadang belum seberapa daripada penderitaan orang lain. Cuman aneh kita ini itulah Pak, tiap penyakit macam kita lah yang paling parah di atas muka bumi. Kadang tidak mau kalah Pak. Kalau udah tua-tua nih, kalau duduk saya takut Pak, duduk sama orang tua kalau habis ceramah tuh, bertanding sakit dia Pak. Nggak mau kalah Pak. Ini berobat ke Malaka, ini ke Singapura, tanding sakit, ya kita lah sakit negara nanti Pak. Karena informasi negatif ini 3 kali aja masuk ke badan kita nih Pak, sakit kita dibuatnya Pak. Jadi asal nak terasa kita gejala macam bapak tuh, tangan saya itu kesemutan, kebas-kebas, rupanya pas dicek pas tangan kita kebas-kebas padahal salah tidur Pak. Bangkit takut Pak, terpikir kata-kata bapak tuh jadinya. Bangkit takut jadinya Bu. Yang lain-lain kena nanti dia. Jadi kita itu dianjurkan kalau melihat orang lebih parah daripada kita, kita seharusnya bersyukur tidak separah orang itu.